Sebuah platform robo-advisor bernama InvestAI tengah mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami insiden keamanan cyber. Platform yang sebelumnya dianggap aman dan inovatif ini dilaporkan telah mengalami kebocoran data nasabah. Insiden bermula ketika serangan ransomware mengunci sistem internal InvestAI dan mengganggu operasional layanan. Nah, keadaan semakin memburuk setelah data nasabah yang mencakup portofolio investasi, nomor KTP, dan data rekening bank nasabah diketahui diperjualbelikan di dark web. Kabar kebocoran ini telah menyebar luas di seluruh media sosial dan diangkat oleh berbagai media nasional sehingga memicu kekhawatiran publik. Setelah berita tersebut viral, banyak nasabah yang menarik dana besar-besaran karena takut akan keamanan data dan dana yang mereka investasikan. Lalu, apa yang seharusnya manajemen InvestAI lakukan dalam 72 jam pertama? Berikut penjelasannya. Halo semuanya, kenalin, nama aku Nadia Gani Malapra Mahendra Putra. Di sini aku bakal ngejelasin tentang skala prioritas krisis 72 jam. Nah, dalam 72 jam pertama krisis, setiap detik menentukan hidup matinya suatu perusahaan. Kita tidak bisa melakukan semuanya sekaligus, maka oleh karena itu berikut adalah skala prioritas yang harus diambil oleh perusahaan. Ada 3 pilar prioritas yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah koordinasi dengan otoritas segera. Jadi, hubungi otoritas dan regulator. Mengapa? Untuk memastikan kepatuhan hukum dan mencegah sanksi administratif. Transparansi kepada regulator adalah perlindungan pertama bagi institusi. Lalu, prioritas yang kedua adalah memulihkan sistem secara paralel. Sambil melapor, tim teknis harus melakukan isolasi masalah, fokus pada containment atau pengurungan agar kerusakan tidak meluas. Lalu, mulai pemulihan bertahap, karena tanpa perbaikan sistem, komunikasi kita tidak punya dasar yang kuat. Lalu, prioritas yang ketiga adalah komunikasi nasabah secara transparan. Jangan nunggu sistem pulih total untuk bicara. Nasabah butuh kepastian, maka sampaikan apa yang terjadi, apa yang sedang dilakukan, dan berikan estimasi waktu. Karena kejujuran adalah kunci untuk menjaga loyalitas. Jadi, mana yang harus didahulukan? Tidak ada yang bisa didahulukan karena ketiganya merupakan elemen yang tidak bisa dipisahkan. Seperti otoritas memberikan perlindungan hukum, sistem memberikan solusi teknis, dan komunikasi menjaga kepercayaan manusia. Ketiganya adalah pilar yang tak terpisahkan. Krisis tidak selalu menghancurkan reputasi, cara kita menanggapinya dalam 72 jam pertamalah yang menentukan apakah kita akan runtuh atau bangkit lebih kuat. Terima kasih. Insiden kebocoran data yang menimpa InvestAI telah memicu kekhawatiran di kalangan nasabah dan masyarakat. Serangan cyber ini tidak hanya mengganggu sistem perusahaan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terhadap keamanan data dan dana pengguna. Di tengah situasi tersebut, publik menunggu kejelasan dan tanggung jawab perusahaan. Oleh karena itu, manajemen InvestAI menyampaikan pernyataan resmi sebagai respon awal atas insiden keamanan cyber yang telah terjadi. InvestAI menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh nasabah atas insiden keamanan cyber yang terjadi pada sistem kami. Kami mengakui adanya akses tidak sah terhadap sebagian data nasabah dan memastikan bahwa insiden ini sedang ditangani secara serius dan menyeluruh. Sejak insiden terdeteksi, InvestAI telah mengamankan sistem terdampak, melakukan investigasi internal bersama tim keamanan cyber independen, serta berkoordinasi dengan otoritas terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keamanan data dan dana nasabah merupakan prioritas utama InvestAI. Kami terus memperkuat sistem keamanan, meningkatkan pengawasan internal, dan melakukan evaluasi pengelolaan risiko guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. InvestAI berkomitmen untuk bersikap transparan, melindungi kepentingan nasabah, serta memulihkan kepercayaan melalui langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesabaran seluruh nasabah. Manajemen InvestAI. Melalui pernyataan tersebut, InvestAI telah menunjukkan upaya untuk bersikap terbuka dan bertanggung jawab. Namun, pemulihan kepercayaan tidak dapat dilakukan secara instan. Sehingga untuk kedepannya, konsistensi tindakan, transparansi, serta perbaikan sistem keamanan dan tata kelola menjadi kunci bagi InvestAI untuk membuktikan komitmennya terhadap nasabah. Halo, saya Tian Kristianti. Sekarang kita bahas strategi pemulihan kepercayaan. Kalau kita bahas kasus investasi AI ini, dampak sebenarnya bukan cuma soal sistem yang kena serangan cyber, tapi lebih ke kepercayaan nasabah yang langsung turun secara drastis. Begitu data bocor dan berita viral, reaksi pasar ini cepat banget sampai nasabah panik dan langsung narik dana. Jadi lebih ke harus dipulihkan pertama itu adalah rasa aman dan percaya. Langkah awal yang paling penting adalah audit keamanan oleh pihak independen.
Ini dilakukan supaya publik tahu kalau perusahaan tidak menutup-nutupi masalah. Dengan audit dari pihak luar, hasil evaluasinya jadi lebih objektif dan bisa dipercaya. Dari sini, perusahaan juga bisa tahu celah keamanan apa saja yang selama ini terlewat. Selain itu, sistem keamanan juga harus benar-benar ditingkatkan. Bukan cuma perbaikan sementara, tapi upgrade menyeluruh. Mulai dari sistem perlindungan data, kontrol akses, sampai pemantauan ancaman cyber. Sertifikasi keamanan juga penting karena itu jadi bukti baru kalau sistem keamanan mereka sudah sesuai standar dan lebih siap menghadapi resiko ke depan. Selanjutnya, fokus ke nasabah sebagai pihak yang paling berdampak. Di kondisi krisis, nasabah itu butuh kepastian. Perusahaan harus menjamin bahwa dana dan data mereka aman. Kalau ada kerugian, kompensasi harus diberikan. Ini tuh penting secara psikologis karena nasabah akan merasa dilindungi dan dihargai, bukan ditinggal saat terjadi masalah. Kemudian ada edukasi keamanan digital dan komunikasi yang proaktif. Investasi AI harus rutin ngasih update ke nasabah, bukan cuma satu kali klarifikasi. Misalnya perkembangan perbaikan sistem, langkah pencegahan, sampai tips keamanan akun. Komunikasi yang terbuka bisa mencegah rumor dan menurunkan kepanikan di masyarakat. Terakhir, keterlibatan langsung manajemen puncak. Direksi atau CEO perlu tampil ke publik dan menyampaikan tanggung jawab perusahaan. Ini penting banget karena menunjukkan bahwa krisis ditangani secara serius di level tertinggi, bukan dianggap sekedar masalah sepele atau hanya sekedar masalah teknis. Jadi, kesimpulannya pemulihan kepercayaan ini nggak bisa instan. Perlu kombinasi antara perbaikan teknologi, komunikasi yang transparan, dan komitmen yang nyata dari manajemen agar kepercayaan nasabah bisa dibangun kembali. Kenalkan, nama saya Habibur Rahman Rafli dari kelas AB 4806. Di sini saya akan membahas evaluasi aspek governance pada investasi. Insiden keamanan cyber yang dialami investasi mencerminkan adanya kelemahan serius dalam penerapan tata kelola perusahaan, khususnya pada pengelolaan risiko teknologi informasi. Yang pertama yaitu lemahnya manajemen risiko teknologi informasi. Dengan kurangnya pengujian sistem secara berkala, minimnya simulasi insiden atau cyber drill, serta absennya pada peta risiko cyber yang komprehensif menunjukkan bahwa risiko teknologi belum dikelola secara optimal. Lalu yang kedua yaitu pengawasan internal yang kurang optimal. Dengan tidak adanya unit keamanan cyber yang independen, menyebabkan pengawasan terhadap sistem teknologi informasi menjadi lemah. Selain itu, keterlibatan Dewan Direksi dalam pengawasan keamanan cyber masih terbatas. Yang ketiga, minimnya budaya keamanan data. Keamanan data belum menjadi bagian dari budaya organisasi. Hal ini tercermin dari rendahnya kesadaran karyawan terhadap praktik keamanan cyber dan belum adanya pelatihan yang rutin. Lalu, perbaikan governance yang harus diterapkan untuk mencegah kejadian yang serupa. Yang pertama yaitu dengan pembentukan komite risiko dan keamanan cyber di tingkat manajemen dan dewan direksi. Yang kedua yaitu integrasi keamanan cyber ke dalam strategi bisnis, bukan hanya sebagai isu teknis. Lalu yang ketiga, peningkatan peran dewan direksi dalam pengawasan risiko teknologi. Dan yang terakhir yaitu penerapan prinsip GCG atau Good Corporate Governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.